Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrani dari kelas 10 SMP IPS Adu akan menyelesaikan tugas SBM ekonomi. Yakni di sini ada beberapa soal ekonomi yang saya akan selesaikan. Dari yang pertama, nomor 1 yaitu data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama sewa tanah, yakni harganya 2 juta. Investasi harganya 1 juta, laba usaha yakni 100.000, belanja pemerintah yakni 500.000, ekspor yakni 750.000, upah tenaga kerjanya 750.000, impor 500.000, bunga modalnya ini 400.000, konsumsi masyarakat ini 2 juta. Berdasarkan data di atas, maka besar pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah yang A 500.000, yang B 2.750.000, yang C 3.250.000, yang D 3.500.000, yang E 3.750.000. Yakni jawabannya yakni pendapatan nasional dengan metode pengeluaran ini D sama dengan C plus I plus D plus dalam kurung X dikurangi M untuk kurung. Y sama dengan 2 juta dan C sama dengan 2 juta dan I sama dengan 1 juta, G nya yakni 500.000 dan X nya yakni 750.000, M nya 500.000. Yakni total seluruhnya yakni 3.750.000. Jadi jawabannya dapat disimpulkan yakni E. Lanjut kepada soal yang kedua. Perhatikan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan SBI dengan pecahan 10 juta yang akan dilempar ke pasar uang dalam bulan tersebut. Dalam upaya menggairahkan dunia usaha telah diturunkan suku bunga bank sebesar 1,75%. Dalam rangka menjaga tingkat likuiditas dunia, perbankan dalam negeri Bank Indonesia menaikkan cash ratio sebesar 1,25%. Bank Indonesia menetapkan akan membeli kembali SBI pecahan 500.000 yang telah beredar di masyarakat selama tahun. Bank Indonesia telah menetapkan menaikkan suku bunga dari 7% menjadi 7,5%. Kebijakan di atas yang dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah yang A 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 5, dan C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, yang E yakni 3, 4, dan 5. Jawabannya yakni untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Menaikkan suku bunga, B. Menjual obligasi, C. Menaikkan cash ratio. Yakni jawabannya yakni B, yakni 1, 3, dan 5. Lanjut pada soalan nomor 3. Pada bulan Juni 2010, indeks harga konsumen sebesar 2009 dan indeks harga konsumen pada bulan Mei ini tahun 2010 yang sama sebesar 1.999. Berdasarkan data di atas, maka besar laju inflasi pada bulan Juni 2010 adalah A 2,5%, B 3,5%, C 3,5%, dan D 3,8%, E 5,2%. Jawabannya adalah indeks harga bulan Juni 2010 indeks harga bulan indeks harga bulan Juni 2009 yakni 209, indeks harga bulan Mei 2010 yakni 199, yakni jawabannya E, yakni 5,0%. Lanjut pada soal nomor 4. Diketahui fungsi konsumsi nasional C sama dengan 50 triliun plus 0,7 U jika pendapatan nasional 900 triliun misalnya. Tabungan masyarakat adalah A 860 triliun, B 680 triliun, C 220 triliun, D 22 triliun, E 20 triliun. Jadi pembahasannya C sama dengan 50 plus 0,7 dalam kurung 900. 50 yang C sama dengan 50 plus 230, yakni hasilnya. Sedangkan dasarnya tabungan, maka S sama dengan 900 dikurangi 120, S sama dengan 220, yakni jawabannya C, yakni 220 triliun. Lanjut kepada soal nomor 5. Pertambahan rasio modal dalam proses produksi cenderung
bertambah sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal seperti itu dinamakan pengangguran. A. Structural. B. Voluntary. C. Frictional. D. Musiman. E. Teknologi. Nah, ini pembahasannya. Jawabannya, konjunktural atau siklikal adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan gelombang naik turunnya kehidupan perekonomian seperti di PHK. Nomor 2, struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi seperti dari agraris ke industri. Yang ketiga, friksional adalah pengangguran karena adanya tidak cocokan antara pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki. Yang keempat, musiman adalah menganggur karena menunggu musim seperti dari musim tanam ke musim panen. Yang kelima, teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga musim dengan mesin. Yakni jawabannya yakni musiman. Lanjut kepada soal nomor 6. Berikut ini beberapa jenis produk perbankan. Yang pertama, kredit hipotek. Yang kedua, serti deposito. Yang ketiga, deposit on account. Yang keempat, kredit rekening koran. Yang kelima, letter of credit. Yang keenam, tabungan. Yang termasuk jenis simpanan uang di bank adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 6, E. 4, 5, dan 6. Jawabannya yakni produk-produk di perbankan. Kredit aktif. Pertama, giro simpanan tak atau tabungan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua, tabungan berjangka atau deposito berjangka, sejumlah uang yang disimpan di bank yang jangka waktunya penarikan dibutuhkan. Sertifikat deposito, bukti nasabah telah mendepositokan uangnya di bank tabungan. Deposit on call, tabungan tetap yang dapat diambil setelah adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Deposit automatic rollover, deposito yang jangka waktunya dapat diperpanjang bila pada saat telah jatuh tempo uang dapat diambil kalau pasif. Kredit rekening koran, kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan barang. Jika sedangkan kredit accept atau letter of credit, kredit yang diberikan dengan cara mendatangani akses atau waiver. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Nah, ini jawabannya D ya. Yang itu yaitu 2, 3, dan 6. Yang 2 sertifikat deposito, yang 3 deposit on call, dan yang ke-6 tabungan. Lanjut kepada soal nomor 7. Kenyataan di bawah ini yang terdapat pada persaingan sempurna, tapi tidak terdapat pada pasar persaingan monopolistik, yaitu A. Kurva permintaan berbentuk sangat landai. B. Kurva permintaan berbentuk horizontal. C. Banyak penjual dan pembeli. D. Dalam jangka pendek tidak ada menerima rugi. E. Tidak ada hambatan masuk pasar. Jawabannya ini salah satu perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik dapat dilihat pada kurva permintaan di bawah ini. Dapat dilihat pada kurva permintaan pasar persaingan sempurna adalah kondisi demand A sama dengan ARR revenue sama dengan MR nominal revenue. Sedangkan pada kurva permintaan pasar persaingan monopolistik pada kondisi D demand sama dengan AR sama dengan MR. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan dari adalah B. Kurva permintaan berbentuk horizontal karena pada pasar persaingan monopolistik kurva permintaan pasar persaingan monopolistik tidak. Lanjut kepada hal yang 7. Apabila biaya produksi suatu barang meningkat dan harga barang substitusinya juga meningkat, maka A. Kurva penawaran dan kurva permintaan besar kiri. Kurva yang B. Kurva penawaran kurva permintaan bergeser ke kanan. C. Kurva penawaran bergeser ke kiri dan kurva permintaan bergeser ke kanan. D. Kurva penawaran bergeser ke kanan dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Terjadi pergerakan dari kurva penawaran dan kurva permintaan. Jawabannya ini jika biaya produksi naik, maka supply akan turun karena terjadi peningkatan biaya distribusi. Biaya produksi juga naik, maka kuantitas yang dihasilkan akan turun. Hal ini membuat kurva penawaran bergeser ke kiri. Lanjut, pernyataan kedua pada soal mengatakan bahwa harga barang substitusinya juga akan meningkat. Kita mengambil contoh kasus kelangkaan minyak goreng saat ini. Nah, salah satu pengganti minyak adalah mengundang. Karena pada soal menyebutkan bahwa harga barang substitusi yang meningkat, maka kita fokus ke margarin sebagai substitusi minyak goreng. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga margarin naik, maka permintaan terhadap margarin turun. Sedangkan jika kasusnya harga margarin mahal dan minyak harganya sama dengan margarin, maka permintaan akan minyak goreng pasti akan meningkat dan kurva akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kurva penawaran bergeser ke kiri dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Sekian video penyelesaian soal SNMPTN dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.